Ketika pemimpin China Xi Jinping berkuasa pada 2013, ia mengungkapkan visi untuk peremajaan besar negara sebagai sebuah impian yang akan membuat China kuat dan makmur. 10 tahun kemudian, Xi Jinping telah mengubah China. Dia telah mengkonsolidasikan negara sebagai kekuatan di panggung dunia dengan jejak ekonomi yang luas, militer yang modern, dan kecakapan teknologi yang meningkat. Kongres ke-20 Partai Komunis China 2022 membawa kembali Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, sekaligus sebagai pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok untuk periode ketiga. Menariknya, saat terpilih pada periode pertama, Xi Jinping mengucapkan mimpi, tapi pada Kongres ke-20 beliau mengucapkan sebuah janji. Secara umum dalam pidatonya, Xi Jinping mengurai banyak sekali hal tentang evaluasi kinerja selama memimpin di periode kedua, dan rencana-rencana ke depan ketika dipercayakan kembali memimpin Partai Komunis China untuk periode berikutnya, seperti peningkatan kekuatan militer, pengembangan teknologi tinggi, serta urusan geopolitik dan geoekonomi Tiongkok, dan banyak hal lagi. Namun dari semua isi pidatonya, ada satu hal yang sangat menggelitik, yaitu ketika dia menyampaikan janji untuk mengambil kembali Taiwan. Banyak analis dan pengamat kemudian berspekulasi bahwa Xi Jinping akan merealisasikan janji ini paling tidak dalam periode 5 tahun mendatang. Terus seperti apa respon Taiwan dan apa yang akan dilakukan Amerika Serikat untuk meredam China menguasai teknologi-teknologi utama seperti yang sudah dilakukan selama ini? Kita eksplor lebih dalam lagi. Keterpilihan kembali Xi Jinping menandai berlanjutnya perang dagang dan teknologi China dengan Amerika Serikat. Bahkan diperkirakan semakin panas karena sejumlah visi baru Xi Jinping untuk tetap berjuang menguasai sejumlah teknologi utama yang selama ini diperebutkan supremasinya oleh China dan Amerika Serikat, seperti teknologi IoT, komputer kuantum, robotika, AI, dan lain-lain. Di samping itu, Xi Jinping telah berjanji untuk mengambil kembali Taiwan yang selama ini dianggap sebagai provinsi RRT yang membangkang. Seperti diketahui bahwa sejak menjabat Presiden China secara resmi pada 2013 silam, Xi Jinping telah meningkatkan kekuatan militer China dengan teknologi modern, di mana ini semakin memperkeruh konflik China dengan Amerika Serikat dan Sekutu Barat, sehingga keterpilihan kembali Xi Jinping akan membuat Amerika Serikat tetap waspada terhadap berbagai langkah China untuk mendominasi dunia dengan ekonomi dan teknologi. Apalagi dalam pidato Xi Jinping juga telah mengikrarkan untuk semakin memperkuat teknologi militernya selama 5 tahun ke depan. Ini juga tentunya akan membuat Taiwan bersiaga terhadap ancaman perang yang mungkin saja terjadi dalam kurun waktu 5 tahun ini di Selat Taiwan. Selanjutnya mari kita simak respon Amerika Serikat dan pendapat berbagai pihak dari pidato Xi Jinping. Diberitakan oleh Financial Times, Presiden China Xi Jinping telah mengisyaratkan niatnya untuk mengarahkan kebijakan luar negeri dan meningkatkan kekuatan super militer menjauh dari rekonsiliasi dengan Barat saat ia memperingatkan perkembangan internasional yang serius yang tidak terlihat dalam 100 tahun terakhir. Dalam pidato hampir 2 jam yang membuka Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China di Beijing pada hari Minggu 23 Oktober 2022 lalu, Xi Jinping memuji keberhasilan pemerintahannya dalam melawan campur tangan asing dan menjaga martabat dan kepentingan utama China. Xi Jinping juga mengeluarkan kritik terselubung terhadap Amerika Serikat dan sekutunya dengan membual bahwa China di bawah kepemimpinannya telah mengambil sikap tegas terhadap hegemonisme dan berdiri teguh dalam menghadapi intimidasi. Pemimpin paling kuat China sejak Mao Zedong menegaskan kembali komitmennya untuk mengambil alih Taiwan, berpotensi dengan kekuatan militer. Namun dia juga memperingatkan pimpinan partai yang berkumpul di Kongres untuk siap menghadapi angin kencang, air berombak, dan bahkan badai berbahaya. Pernyataannya datang ketika hubungan antara China dan Barat telah merosot ke posisi terendah dalam sejarah. Para ahli kedua belah pihak melihat sedikit kemungkinan damai di bawah Xi Jinping. Xi menekankan bahwa militer China telah diperkuat secara signifikan di bawah pengawasannya dan berjanji bahwa peremajaan negara berada di jalur yang mutlak dan tidak dapat diubah. Dengan bersikeras mengatakan bahwa keamanan didahulukan dan hanya partai yang dapat menjaga bangsa dan rakyat tetap aman. Analis mengatakan Xi Jinping yang mengambil alih kekuasaan pada 2012 telah dengan tegas mengabaikan kehati-hatian selama beberapa dekade dalam hubungan luar negeri Beijing saat ini berusaha memenuhi visinya untuk peremajaan besar China sebagai negara adidaya. Ryan Haas, mantan Direktur Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk China dan Taiwan, mengatakan Beijing tampaknya telah memutuskan untuk memaksa negara-negara lain menerima perilaku dan ambisi China. Menanggapi kekhawatiran akan meningkatnya kekuatan militer dan ekonomi China, Amerika Serikat dan sekutunya memformalkan kelompok ekonomi dan keamanan multilateral dan membatasi akses China ke teknologi terkemuka. Barat juga menjadi semakin belak-belakan tentang tindakan keras Beijing di Xinjiang dan Hong Kong, serta ketegasan tentara pembebasan rakyat di Laut China Selatan dan di sekitar Taiwan.
Wang Jixi, seorang pakar kebijakan luar negeri Beijing, mencirikan hubungan Amerika Serikat dan China selama 10 tahun terakhir sebagai jalan berliku-liku dari keterlibatan ke persaingan. Ketika friksi semakin dalam, para pemimpin China mengembangkan kesadaran yang lebih jelas bahwa kesulitan itu mengakar tidak hanya di bidang persaingan langsung, tetapi juga tertanam dalam struktur politik masing-masing negara. Akibatnya, selama China bersikeras pada sosialisme dengan karakteristik China, atau apa yang oleh sebagian orang barat disebut kapitalisme negara, dan menolak untuk membuat perubahan politik yang mendasar, China harus siap untuk terlibat dalam persaingan strategis jangka panjang dengan Amerika Serikat. Alih-alih mencoba mengatasi hubungan yang berantakan dengan Barat, para analis mengatakan Xi Jinping dan perusahaan China kemungkinan akan diarahkan untuk memperluas pengaruh atas pemerintah yang dipandang kurang selaras dengan Amerika Serikat dan Eropa. Namun penolakan Xi Jinping untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina atau menggunakan pengaruhnya yang signifikan untuk melobi Presiden Vladimir Putin untuk mengakhiri perang mengancam melemahkan posisi Beijing dengan negara-negara non-Barat. Sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, Beijing telah mengenakan desakan Kremlin bahwa intervensi NATO yang dipimpin Amerika Serikat di Eropa adalah pemicu sebenarnya untuk konflik tersebut. Seperti yang sering diberitakan bahwa China melalui Xi Jinping punya target besar untuk merayakan ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok pada 2049 yang akan nanti genap berusia 100 tahun. Berikut sebuah tanggapan dari Harvard University dan respon Taiwan terhadap pidato Xi Jinping. Menanggapi tentang konflik berkepanjangan Amerika-China, Chris Lee, Direktur Penelitian di Inisiatif Asia Pasifik di Belfer Center of Science and International Affairs Universitas Harvard, mengatakan bahwa industri teknologi telah menjadi prioritas yang lebih besar bagi China, terutama saat negara tersebut bergerak menuju peremajaan besar bangsa China pada peringatan 100 tahun Republik Rakyat China di tahun 2049, di mana Xi Jinping bertujuan untuk menjadikan China sebagai negara sosialis modern. China telah bekerja untuk meningkatkan kapasitas penelitian dan inovasi domestiknya, dan itu kemudian menyebabkan orang-orang di Amerika Serikat berbicara tentang pemisahan dari China dalam hal teknologi dan rantai pasokan yang mendukungnya. Di sisi lain, seperti diberitakan oleh Wall Street Journal, penunjukan Xi Jinping untuk masa jabatan ketiga sebagai pemimpin China dengan pandangan yang lebih suram untuk hubungan lintas selat setelah Partai Komunis memilih Xi Jinping dan jajaran kepemimpinan loyalisnya. Jangan lewatkan video-video seru lainnya, silahkan klik untuk menontonnya sekarang. Sumber-sumber informasi ini linknya saya lampirkan di kolom deskripsi, dan bila ada kekeliruan dari penyampaian ini, silakan Anda koreksi langsung di kolom komentar. Demikian, saya akhiri, sampai jumpa.